Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017. Bersama kami, tim Research Philip Securities Indonesia. Untuk hari ini, maaf atas keterlambatannya. Seperti biasa, agenda kami yang pertama yaitu mengenai indikasi IHSG, lalu dilanjutkan terhadap berita dari para emiten. Sebelum kami memulainya, kami ingin meminta konfirmasi Bapak Ibu apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Terima kasih. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang telah mengkonfirmasi, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai indikasi IHSG hari ini yang akan dibawakan oleh rekan saya, Tosca. Hari ini untuk JJCI IHSG diperkirakan masih akan bullish moderate dengan support dan resistance 5514 sampai 5602. Pasar untuk regionalnya untuk market driver hari ini pasar Amerika Serikat kemarin masih ditutup melemah. Hal ini karena masih ada penundaan voting tentang undang-undang undang-undang kesehatan di Amerika Serikat yang akan menggantikan Obamacare. Selain itu di Inggris juga ada proses dari keluarnya proses Brexit ini diperkirakan akan direncanakan akan dilakukan mulai minggu depan. Dari dalam negeri, dari Indonesia, pasar masih menantikan laporan-laporan keuangan yang akan dirilis dari perusahaan-perusahaan TBK di Indonesia. Dan selain itu, pasar juga masih optimis bahwa S&P bakal menaikkan rating Indonesia menjadi investment grade. Itu adalah sentimen positif yang masih mendorong kenaikan IHSG untuk hari ini. Untuk stock news hari ini, Jakfa Confit Tbk akan mengeluarkan global bond ataupun bond obligasi global dengan nilai 150 juta US dollar di bursa Singapura. Ini akan tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Obligasi global ini kuponnya 5,5% per tahun dan tenornya 5 tahun juga sampai 2022. Ini akan digunakan untuk merefinancing obligasi sebelumnya nilainya yang sampai 225 juta US dollar dengan bunga yang lebih mahal sedikit 6% yang akan expired mature di 2018 tahun depan. LPCK Lipo Cikarang walaupun sebelumnya pasar properti masih agak melemah, tapi masih berhasil mencatatkan pendapatan 1,54 triliun dan masih mencatatkan laba bersih 529 miliar rupiah. LPCK masih fokus untuk pengembangan Orange County. Itu adalah World Class Mixed Use Development Project yang di koridor timur Jakarta. Ini yang lumayan investasi besarnya di sana. SSIA Surya Semesta Internusa melalui anak usahanya PT Nusaraya Cipta Tbk dan RCA tahun ini menargetkan 300 miliar dari proyek jalan tolnya.
pembangunan jalan tolnya. Untuk proyeksi tahun full year, tahun ini, SSIA menargetkan kontrak baru sebesar 3,3 triliun yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 17,8%. Tahun sebelumnya sebenarnya SSIA juga targetnya juga sama di 3,3 triliun juga. LPKR, Lipo Karawaci Tbk, berencana untuk mendistribusikan dividen untuk tahun buku 2016 dengan nilai 4,2 miliar atau sekitar 5% dari laba bersih perusahaan. Nilai dividen ini setara dengan 1,94 rupiah per saham. LPKR juga sukses mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya menjadi 10,5 triliun. Selain itu untuk EBITDA dan laba bersih perseroan, EBITDA-nya tahun ini sebesar tahun 2016 sebesar 2,2 triliun dan laba bersihnya sebesar 882 miliar. Berikut berita stock news hari ini. Untuk sesi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya Dwi. Terima kasih Tosca untuk pembawaan materinya. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, harap mengisikan pertanyaannya di question box yang tersedia. Sebelum kami menjawab mengenai pertanyaan dari Bapak Ibu, kami akan membahas pergerakan IHSG secara teknikal. Ini terlihat ya Pak Bu, memang kemarin itu ditutup menguat tipis, tetapi belum mencapai penguatan di hari sebelumnya. Jadi masih terlihat masih bisa untuk berpeluang naik lagi. Ini udah terlihat di breakout resistennya Bu, Pak. Kemungkinan untuk mencatatkan rekor baru itu ada, tetapi kita lihat Bu, Pak, hari ini pergerakannya seperti apa. Dari MACD-nya pun masih memperlihatkan bahwa akan ada penguatan walaupun tidak secara lama, tetapi kita bisa lihat hari ini bagaimana. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai saham Soci dari Ibu Maulidah Ida. Soci saat ini memang telah berbalik arah Bu, walaupun masih belum terlihat tren bullish-nya, tetapi kenaikannya cukup signifikan. Kemarin juga masih ditutup hijau ya Bu. Mungkin kalau Ibu mau masuk masih ada sedikit ruang Bu, tetapi harap diperhatikan. Di sini Ibu masih bisa masuk di sekitar angka 310 dan Ibu mungkin bisa ambil resistennya untuk hari ini di sekitar angka 328. Tapi kami menyarankan untuk tidak masuk secara full dikarenakan terlihat volatilitasnya yang
untuk beberapa hari belakang ini memang sangat tinggi. Untuk yang kedua pertanyaan dari Pak Bambang, yaitu LPPF. LPPF Pak masih sama pergerakannya sebenarnya ini seperti masih di dan stokastiknya seperti Sochi tadi. Tetapi dia masih masuk tren sideways-nya dia. Walaupun ada indikasi hari ini akan berpeluang naik Pak, Bu. Tapi harap dijaga ketat karena stokastiknya sudah memperlihatkan dead cross atau akan terjadi jenuh beli, atau mungkin yang lebih mudahnya kita katakan banyak investor yang akan menjual di sini. Harap wait and see terlebih dahulu Pak, Bu, kalau misalkan mau masuk, mungkin tunggu sampai dia menyentuh resistennya terdekat dulu di sekitar 14.250, Bapak bisa masuk sekitar di 14.400-an. Untuk resisten yang pertama mungkin bisa ambil di sekitar 15.200. Lalu untuk Bapak Abdul Roma, untuk saham Sochinya sudah kita bahas Pak tadi, sekarang LPKR. Untuk saat ini untuk LPKR masih trend sideways-nya Pak, tapi balik lagi ke MACD-nya masih berpeluang untuk menguat Pak, apalagi didukung dengan fundamentalnya yang akan membagikan dividen ini. Kalau misalkan kejadian yang sudah-sudah setelah membagikan dividen itu biasanya akan turun Pak. Mungkin kalau misalnya salah satu yang mengharapkan dividen, Bapak bisa masuk saat ini. Untuk informasi mengenai kumnya, kami belum mendapatkan informasi. Mungkin Bapak bisa masuk sebagian, tetapi nanti hati-hati setelah pembagian dividennya, Pak. Kalau misalnya Bapak mau masuk, tunggu sebentar, Pak. Untuk hari ini, dia akan memperlihatkan turun di bawah 735 atau berada di atas 735. Tapi kalau misalkan dia berada di 735, angka pastinya mungkin di sekitar 760-an Bapak bisa masuk Pak. Untuk Bumi. Bumi memperlihatkan akan meneruskan tren bullish-nya Pak. Ini juga didukung MACD, lalu Bollinger Band-nya juga terlihat mulai melebar Pak. Kalau misalkan Bapak ingin menambah barang atau mungkin belum punya barang dan ingin membelinya, Bapak bisa masuk saat ini dengan resisten level yang pertama mungkin di sekitar 400-an Pak. Lalu pertanyaan dari Bapak Chandra Chang mengenai saham Sril. Sril ini hanya menginformasikan saja dia mulai akan menerbitkan obligasi barunya tetapi tidak di Indonesia dengan tujuan untuk refinancing. Secara teknikal dia memperlihatkan indikasi terhadap oversold-nya memang ada Pak, tapi di MACD ini masih melebar Pak. Mungkin untuk saat ini bisa menunggu sebentar sampai ada konfirmasi kalau Sril ini berada di harga sekitar 325-an. Mungkin Bapak dari situ bisa melihat atau bisa masuk Pak. Kami menyarankan tidak untuk full cash,
maksud kami full untuk masuk ke dalam serial ini, nantinya terlihat sudah terlihat Pak, ini volatilitasnya tinggi. Kalau misalkan dia naik tinggi, pasti naiknya tinggi Pak. Kalau misalnya turun, dia akan turun tajam juga Pak. Harap dijaga ketat Pak jika memiliki saham serial ini. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Effendi mengenai BRPT. BRPT ini cukup tinggi Bu, sudah penguatannya tetapi masih ada peluang untuk meningkat lagi Bu. Kalau misalkan Ibu mau masuk, harap dijaga ketat karena kemungkinan untuk peningkatannya tidak lama. Ini juga sebenarnya teknikalnya juga didukung oleh pendapatan dari holdingnya TPIA. Mungkin kita bisa lebih melihat BRPT karena lebih murah Bu dibandingkan TPIA-nya. Kalau misalnya Ibu mau masuk, Ibu masih bisa mengambil di harga sekarang dengan take profit yang pertama mungkin di angka 2.900-an. Untuk saham yang keduanya yaitu MCOR. MCOR saat ini dari sisi stokastik memang mendukung Bu untuk penguatan, tapi MACD-nya belum mendukung Bu. Tapi kalau Ibu mau masuk, kami menyarankan untuk dilihat dulu Bu untuk hari ini dia akan menembus angka 313-nya ini atau tidak. Kalau misalkan iya, kemungkinan untuk naik di resisten di angka pertama 325 atau selanjutnya di menuju 350 ini akan kuat Bu. Untuk supportnya nanti Bu menunggu dia menembus resisten pertamanya dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rizky, yaitu saham Pegas dan Adi. Untuk Pegas saat ini memang memperlihatkan pembalikan arah, tetapi secara primary time midterm-nya masih bearish trend Pak. Kalau misalkan Bapak tipe yang konservatif, mungkin penurunan dari saham ini, kalau misalkan Bapak ada cash, ini adalah peluang untuk Bapak mengambil saham ini Pak. Karena saham-saham seperti ini kita juga tidak melihat fundamentalnya Pak. Fundamentalnya memang masih bagus. Ini kalau misalnya Bapak masuk, Bapak bisa masuk di harga sekarang. Kalau misalkan nanti dia akan turun, kami menyarankan untuk averaging down Pak, karena sekalinya dia akan naik, itu juga akan langsungnya cukup lama Pak. Mungkin untuk take profit pertama dari harga hari ini yaitu di 2680. Yang kedua Adi. Adi ini memperlihatkan tren bullish-nya. Tapi peluang pembalikan arahnya ini cukup besar. Tapi untuk saat ini masih ada peluang untuk kenaikannya walaupun cukup sedikit. Jika Bapak ingin masuk, harap dijaga ketat Pak. Karena dari sisi stokastiknya sudah memperlihatkan dead cross-nya atau jenuh beli. Dari situ Bapak bisa menjaga portofolio Bapak jika ada saham Adi ini.
Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Niluh mengenai Memcor, KBLI, dan BBRI. Untuk Memcor mungkin kita telah bahas. KBLI secara teknikal peningkatannya sudah signifikan, Bu. Nah, itu sudah terlihat pembukaan dia melemah di 535. Mungkin Ibu cukup sedikit telat jika ingin masuk. Menurut kami untuk menghindari dulu saham KBLI. Untuk selanjutnya BBRI, Bu. BBRI untuk saat ini pergerakan secara teknikal memang ya terlihat gini-gini saja, Bu. Tapi kalau misalkan Ibu mau coba masuk untuk jangka panjang, sebenarnya dia udah hampir di titik resistennya, Bu. Kalau misalkan Ibu mau nunggu, menurut kami untuk sekarang jangan masuk dulu, Bu, karena indikasi untuk dia turun, apalagi di sini terdapat gap, Bu. Sekalinya dia gap turun atau melampaui di harga sekitar 12.700-an, dia kemungkinan ke bawahnya akan melanjutkannya, Bu. Tapi kalau untuk secara fundamental jangka panjang, sebenarnya BBRI ini cukup menarik, Bu. Didukung oleh program pemerintah yang sedang menggalakkan KUR, mengingat BBRI ini merupakan penyalur terbesar KUR terhadap program ini, Bu. Selanjutnya, Bapak Adil, pertanyaan SMGR. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil mengenai SMGR ya, Pak. SMGR secara chart masih menunjukkan akan terus berpeluang turun, Pak. Mengingat juga secara fundamentalnya atau persediaan semen saat ini masih oversupply, kecuali para emiten semen ini memiliki diversifikasi produk yang dapat meningkatkan kinerjanya. Nah, untuk saat ini kami juga mendapatkan informasi bahwa semen Indonesia ini akan mengakuisisi semen merah putih. Tapi untuk kejelasannya mungkin kami dapat informasikan kembali nanti. Ini hanya isu, tetapi ini bisa menjadi katalis positif di hari ini. Untuk hold mungkin masih bisa, Pak, karena katalis seperti ini juga merupakan peluang positif. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roy Barus. Yang pertama PTPP. PTPP ini tidak ada pembalikan arah sedikit pun, Pak. Trennya masih tetap bearish. Tetapi kalau misalkan Bapak mau coba, ini memang secara stokastik maupun MACD sudah memperlihatkan akan ada pembalikan arah harga, walaupun pembalikan tren ini belum berpeluang untuk terjadi.
Tapi Bapak bisa masuk untuk saat ini dengan resisten pertama di 3470. Untuk saham yang kedua, Waskita. Waskita saat ini Bapak bisa masuk karena sedikit membentuk doji mungkin ya Pak, ini berpeluang untuk mencapai di angka breakout resisten di 2500 itu bisa. Untuk resisten kedua itu di harga sekitar 2600-nya Pak. Mungkin Bapak bisa masuk untuk saat ini. Dan sahamnya yang selanjutnya Adro. Adro tunggu sampai menembus resisten di 1750 Pak. Kalau misalkan bisa nembus, mungkin resisten keduanya sebenarnya cukup sempit, itu sekitar di 1770-an Pak. Mengingat pergerakannya yang cukup panjang, satu S-nya sekitar 4 bulan Pak. Secara stokastik juga belum menunjukkan tanda-tanda untuk pembalikan arahnya. Lalu untuk pertanyaan dari Bapak Antonius Leo mengenai WSBP. WSBP ini masih cenderung akan bearish untuk saat ini, mungkin untuk tidak melihat saham ini dulu Pak. Yang selanjutnya BJTM. BJTM masih berpeluang untuk meningkat, mungkin untuk jangka waktu pendek saja, mengingat pergerakannya cukup di sini-sini saja Pak. Untuk kalau misalnya Bapak bisa masuk, mungkin Bapak bisa masuk di harga saat ini, tetapi untuk dijaga ketat, peluang resisten yang Bapak bisa ambil mungkin di 650 untuk saat ini. Lalu Adaro. Adaro tadi sudah kami bahas Pak, selanjutnya dari Bapak Johnson. Pertanyaan ITMG, Sril, dan Cobex. Mungkin Sril sudah kita bahas, sekarang ITMG. ITMG untuk hari ini sentimennya cukup positif Pak. Harga batu bara hari ini juga mulai meningkat. Harga minyak juga tadi mulai rebound juga. Mungkin Bapak bisa masuk untuk saat ini, tapi harap dijaga ketat ya Pak, karena kemungkinan membentuk resisten barunya ini akan ada Pak. Resisten yang paling dekat untuk bisa diambil itu di harga sekitar 19.800 sampai 20.000. Cobex. Chartnya cukup volatile Pak. Untuk saat ini mungkin memang untuk penguatan hari ini ada peluang Pak, tapi sedikit. Untuk kalau misalkan Bapak mau tetap masuk, ini Bapak sebagian saja untuk dijaga ketat di one day trade saja. Bapak bisa masuk dengan harga sekitar 106 Pak. 104 karena resistennya dia masih terjaga di 110 Pak. Kalau misalkan Bapak mau masuk, tunggu dia di bawah 110 dulu. RALS. Selanjutnya pertanyaan RALS dari Ibu Agnes. RALS cukup baik Pak pergerakannya. Untuk indikasi peningkatan arah mungkin akan terjadi hari ini, mengingat MACD-nya sudah memperlihatkan
golden cross atau akan meningkat, tetapi kembali lagi Pak, dari tren saham-saham retail trade ini kan biasanya musiman Pak, dan apalagi ini udah terlihat dia membentuk seperti triple bottom, tetapi pembalikan arahnya juga sudah cukup baik. Bapak atau Ibu mungkin bisa masuk di harga 1160-an dengan resisten paling dekat itu di 1200-an. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai saham Java dan GJTL, sekaligus mungkin menjawab pertanyaan dari Bapak Tommy mengenai sebenarnya sentimen terhadap pasar dari adanya penerbitan obligasi Singapura. Java sebenarnya diterbitkannya obligasi Singapura kan untuk refinancing. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh harga sahamnya karena juga itu di Singapura dan mereka menerbitkan obligasi ini juga untuk menutup hutang-hutangnya, dan dari obligasi ini juga menimbulkan hutang baru yang harus mereka bayar lagi nanti, tetapi mungkin tenornya lebih panjang. Nah, secara jangka panjang sebenarnya Java ini secara fundamental itu bagus, apalagi yang dengan waktu itu adanya permasalahan terhadap PKPU, yaitu mengenai kartel dengan perusahaan sejenisnya, itu belum terbukti dan perseroan-perseroan yang terkait juga membantah. Untuk Java itu sebenarnya masih bagus Pak, tapi untuk saat ini secara teknikal dia masih membentuk double bottom-nya, yang mengindikasi juga dia akan melanjutkan pelemahannya, kecuali nanti dia memperlihatkan pembalikan arahnya. Untuk saat ini mungkin Bapak bisa tunggu dulu jika ingin masuk sampai dia memperlihatkan akan berada atau menembus di angka 15-14 ini atau tidak. Kalau misalkan tidak dan dia akan terus menaik harga sahamnya, mungkin Bapak bisa coba masuk dan untuk hold jangka panjangnya. Untuk gajah tunggal untuk saat ini mungkin jangan masuk dulu, Pak, mengingat belum ada indikator yang menguatkan untuk harga sahamnya naik. Kami tidak merekomendasikan gajah tunggal terlebih dahulu. Memang di sini sudah terlihat akan terbentuk golden cross dari sisi stokastik, tetapi belum terlihat jelas Pak. Untuk saat ini mungkin harap menunggu Pak untuk masuk di gajah tunggal. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dedi mengenai saham TLKM. Untuk TLKM ini Bapak bisa masuk di harga sekitar, Bapak mungkin bisa tunggu dulu Pak di harga sekitar 4 ribuan untuk masuk, karena kalau misalkan dia sudah memperlihatkan di angka 4 ribuan ini, kemungkinan dia akan meningkatnya juga cukup baik Pak. Untuk resisten terdekatnya di harga sekitar 4.200, mungkin selanjutnya di harga 4230-an Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ronald, saham TINS.
Saham TINS ini masih memperlihatkan untuk bearish-nya dia, Pak. Untuk saat ini kami tidak merekomendasikan terlebih dahulu untuk masuk saham TINS. Saham yang kedua itu nikel. Nikel mulai ada pembalikan arah, Pak. Kalau misalnya mau coba masuk, Bapak bisa masuk saat ini di harga sekitar 2.700-an dengan resistennya terdekat di harga 3.000. Pertanyaan selanjutnya Bapak Bima. Bapak Bima. Mengenai saham ACES. ACES ini untuk saat ini peluang untuk meningkatnya sebenarnya cukup kecil, Pak, cukup sempit. Kalau misalnya Bapak mau coba masuk, mungkin Bapak bisa masuk di harga saat ini dengan peluang resisten terdekatnya di 840-an, Pak. Tetapi kalau misalkan hari ini dia berada di bawah 790-an, untuk Bapak tidak masuk, Pak, karena sebenarnya peluang untuk kenaikannya juga cukup sedikit. Pertanyaan selanjutnya PTPP. PTPP sudah kami bahas, Pak. Mungkin Bapak nanti bisa melihat kembali. Lalu bagaimana cara mendaftar PMMC untuk bulan depan? PMMC untuk bulan depan untuk bagi Bapak Ibu yang telah memiliki Poems ID, mungkin Bapak Ibu bisa masuk langsung di poems.co.id di bagian information. Di situ sudah ada bagian yang hanya tinggal Bapak Ibu klik sekali saja, itu otomatis terdaftar untuk bulan depan. Tetapi yang belum atau tidak bisa masuk dalam login, Bapak Ibu bisa membuka di poems.co.id, di bagian banner paling depan itu ada bagian yang dapat diklik yang nantinya akan mengarahkan Bapak Ibu pada website pendaftaran PMMC. Atau Bapak Ibu yang sudah terdaftar dalam WhatsApp research kami, untuk hari ini kami akan memberitahukan link pendaftaran bulan depan PMMC-nya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rai mengenai Pegas, Pepro, dan Adi. Untuk Pegas dan Adi mungkin sudah kami jawab, Pak. Sekarang mungkin kami akan membahas mengenai Pepro. Pepro saat ini masih belum memperlihatkan pembalikan arahnya. Untuk saat ini mungkin tidak masuk terlebih dahulu, Pak, terhadap saham ini. Waskita dari Bapak Imade Adi, mungkin untuk saat ini waskitanya sudah kami bahas, Pak. Pertanyaan keduanya MPPA. MPPA secara stokastik maupun MACD-nya memperlihatkan pembalikan arah, Pak. Untuk saat ini mungkin Bapak bisa masuk dengan resisten terdekatnya yang pertama di 1.200-an. Lalu kalau misalkan dia tembus di 1.200 itu, dia akan mencapai di harga 1.400-an, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak Ahmad Irfandi mengenai saham BIRT, BMRI, dan Jasa Marga. Untuk saham BIRT saat ini masih memperlihatkan peluang untuk penurunannya sangat tinggi, Pak, untuk menjauhi terlebih dahulu saham BIRT ini. Lalu saham BMRI ada indikasi untuk penguatannya, walaupun cuma dikit ini masih bisa, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk, ini masih berpeluang untuk menguat walaupun sedikit, harap dijaga ketat. Tapi kalau untuk jangka panjang sebenarnya saham ini memang saham-saham yang ada yang harusnya dibeli untuk portofolio Bapak Ibu. Lalu Jasa Marga
Jasa marga ini saat ini sebenarnya tren penurunannya juga berpeluang tinggi, tetapi yang sudah tadi dijelaskan sebelum-sebelumnya, sebenarnya saham-saham seperti ini berfundamental baik. Kalau untuk jangka panjang sebaiknya memang dipegang atau di hold. Mengingat sesi trading sudah dimulai 20 menit yang lalu, kami meminta maaf untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat kami jawab. Kami mengundang kembali untuk Bapak Ibu mengikuti Philip Morning Market Call edisi Senin depan. Terima kasih untuk attendinya hari ini. Selamat pagi dan salam cuan.